Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Kurniawan Hidayat selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sosialisasi bidang kimia Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA MA tahun 2023. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang sudah berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi. Tetap semangat dan terus berjuang karena perjalanan yang dilalui masih cukup panjang. Oleh karena itu, pada sosialisasi kali ini sudah bersama dengan perwakilan Dewan Juri Bidang Kimia, yaitu ada Bapak Rahmat Wibowo, Bapak Fainan Failamani, dan Ibu Rindia Maharani Putri. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sehat. Eh, Baik, Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sepertinya sudah terlihat sangat semangat sekali untuk menyampaikan informasi kepada Sobat Prestasi ya Bapak Ibu. Untuk itu tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita mulai saja acara sosialisasi bidang kimia Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA MA tahun 2023. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan. baik, terima kasih saudara Kurniawan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wibowo, salah satu dari tim juri Olimpiade Nasional, Olimpiade Sains Nasional. Pertama-tama, saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada para adik-adik, para sahabat prestasi yang telah berhasil mewakili provinsinya. Jadi telah berhasil lolos dalam seleksi tingkat kabupaten dan mewakili provinsinya untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi. Tetap walaupun di jenjang kabupaten kita sudah melakukan sosialisasi, pada tahap ini juga kita harus memberikan sosialisasi agar nanti adik-adik sahabat prestasi semua itu jelas dan ya jelas mengerjakan soalnya. Jangan sampai nanti terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Jadi yang tidak penting dan tidak harus terjadi seperti itu. Jadi nanti bisa saja kalau tidak mengikuti sosialisasi ini, petunjuk-petunjuk yang akan diberikan nanti oleh Bapak Fainan dan Ibu Rindia itu bisa salah dalam mengerjakannya dan jadi tidak lolos gitu ya untuk di tahap nasional. Sayang kan ya. Jadi saya harap nanti dalam sosialisasi ini dicatat dan diingat baik-baik pesan yang akan diberikan oleh Bapak Fainan maupun dengan Ibu Rindia. Demikian mungkin tidak berpanjang lebar, saya serahkan untuk petunjuk teknisnya oleh Bapak Fainan dan Ibu Rindia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya langsung mulai saja. Secara umum, pengerjaan soal OSNP tipe soal akan berbeda lumayan signifikan jika dibandingkan dengan OSN kabupaten kota. Jadi kalau di kabupaten kota soalnya hanya multiple choice, jadi adik-adik tinggal klik jawaban, selesai. Tapi untuk OSNP tipe soalnya campuran. Ada multiple choice, itu seperti sebelumnya gampang tinggal diklik gitu ya. Dan ada soal isian singkat. Isian singkat ini jawabannya selalu angka. Jadi nanti ada yang harus diperhatikan dalam penulisan angka. Ya. Oke, mungkin masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke substansinya, untuk persiapan dulu, kita untuk pelaksanaan OSNP itu seperti OSN kabupaten kota harus menggunakan PC atau laptop. Ya. Dilarang menggunakan smartphone untuk pengerjaan soal. Ini untuk membantu adik-adik juga mengerjakan. Kalau pakai smartphone itu sangat tidak nyaman. Kemudian kalkulator itu wajib ya, diperlukan sekali. Dan ini kalkulatornya non grafis ya, kalkulator scientific biasa. Kemudian yang harus disiapkan lagi adalah smartphone atau webcam atau kamera digital dan speaker untuk pengawasan. Jadi nanti dalam pengerjaan adik-adik akan diawasi
dan itu akan menggunakan device yang kedua. Jadi adik-adik harus menyiapkan device pertama, PC atau laptop untuk mengerjakan soal, dan device kedua yang terpisah dari yang pertama untuk pengawasan. Itu bisa pakai smartphone kalau yang paling simple, atau sediakan laptop atau PC yang lain. Itu lebih ribet ya. Jadi paling simple saya sarankan pakai smartphone. Dan jangan lupa ada report untuk nanti mengatur posisi. Kemudian pengerjaannya nanti menggunakan browser, itu disarankan menggunakan Chrome atau Firefox versi terbaru. Ya. Kemudian karena pengerjaannya membutuhkan internet, jadi pastikan koneksi lancar selama ujian, kira-kira 2 jam ya. Kemudian kalau ada kendala login, solusi paling simpel adalah tutup browser. Sebelum tutup browser di clear cache atau browsing data, kemudian login lagi. Biasanya itu menyelesaikan banyak masalah ya. Dan kemudian username sama password, ini saya sarankan disimpan di komputer yang akan digunakan. Jadi nanti ketika hari H adik-adik nggak perlu kalau lagi grogi gitu ya, lupa password gitu. Ya tinggal sudah disimpan, tinggal klik login, selesai gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pelaksanaan OSNP bidang kimia ini sudah ada di panduan hari Selasa tanggal 6. Kita mulai jam 8 WIB. Nanti yang WITA sama WIT menyesuaikan waktunya 2 jam. Kemudian adik-adik bisa buka melalui tes. Oke. Sorry. Tes. Ya, kemudian adik-adik bisa login melalui landing page yang tertulis di sini ya, tinggal diklik, nanti otomatis akan masuk ke halaman login. Silakan gunakan password sama username yang sudah tersedia. Landing page ini kemungkinan akan berubah, tapi nanti username sama passwordnya tidak akan berubah ya. Kemudian ya tadi disampaikan di awal soal OSNP bidang kimia itu bentuknya isian terstruktur. Jadi soalnya itu tidak individual. Jadi misalkan saya punya soal nomor 1 itu ada bagian A, B, C, D, E. Jadi istilahnya isian beranak gitu ya. Jadi setiap soal punya anak yang tidak cuma 1, ada banyak gitu ya. Bisa 5 atau mungkin lebih. Jadi nanti jumlah soal itu tidak penting karena tiap soal memiliki subsoal yang jumlahnya berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian baca petunjuk pengerjaan sebelum buka berkas ujian. Karena begitu adik-adik mulai klik attempt, itu waktu berjalan. Jadi kalau adik-adik gak baca petunjuk dulu, jadi waktunya ketika sudah mulai jalan terbuang untuk baca petunjuk. Jadi baca petunjuk dulu baru attempt gitu ya. Lanjutnya. Pelaksanaan OSNP default di sekolah, ya, di sekolah masing-masing. Tesnya bersifat closed book dan mandiri. Jadi adik-adik kerja sendiri tanpa bantuan manapun. Tadi boleh pakai kalkulator, ya. Kemudian informasi yang penting seperti tabel periodik dan rumus-rumus akan disediakan di web ujian. Jadi tidak boleh membawa tabel atau rumus sendiri. Jadi adik-adik cuma bawa alat tulis, kertas kosong untuk coret-coret, kalkulator, dan identitas. Kemudian adik-adik juga wajib menyediakan alat-alat untuk pengawasan, tadi kayak HP dan sebagainya. Kemudian segala macam gangguan teknis menjadi tanggung jawab peserta. Jadi pastikan misalkan kalau ada cadangan kuota, misalkan wifi-nya mati, atau misalkan cadangan baterai untuk laptop kalau baterainya habis atau listriknya mati dan sebagainya. Oke, lanjutnya. Nah nanti untuk pengawasan adik-adik harus menggunakan Zoom ya dengan display name yang sudah tertera. Nah nanti saat pengawasan mikrofonnya harus mati.
tapi speakernya nyala. Jadi mikrofon mati, speaker nyala, kamera wajib nyala selama ujian, gitu ya. Dan saya sarankan saya sarankan menggunakan device yang terpisah untuk pengawasan dan pengerjaan ujian. Karena Zoom itu memakan resource baik internet ataupun resource komputer yang lumayan besar. Jadi nanti sebaiknya juga device untuk pengawasan itu tersambung ke WiFi yang berbeda dengan untuk pengerjaan soal. Jadi adik-adik pengerjaan soal tidak terganggu oleh pengawasan, gitu ya. Nah, kemudian jumlah kamera yang harus disediakan adalah minimal 1. Jadi kamera yang wajib tiap peserta harus ada 1 dari samping belakang agak atas. Jadi kira-kira dari samping sebelah kanan sini gitu ya, mengarah ke layar dan mengarah ke meja pengerjaan. Atau dari kiri juga boleh. Tapi yang jelas layar dan meja kerja wajib terlihat. Kemudian ada kamera depan yang sifatnya kolektif. Jadi satu ruangan, satu saja. Itu untuk menyorot wajah dari peserta. Kemudian peserta dilarang menggunakan virtual background. Ini tahun lalu banyak yang melanggar. Ya. Jadi masih ada saja menggunakan virtual background dan juga headset. Jadi makanya speakernya harus nyala supaya kalau ada apa-apa bisa dengar. Jadi tidak boleh pakai headset, apapun bentuknya. Dan juga virtual background ya. Kemudian pembina atau guru tidak boleh ada di area ujian saat ujian berlangsung. Dan tidak boleh berkomunikasi dengan peserta. Jika ada pelanggaran aturan di atas, maka dapat berakibat pada diskualifikasi peserta. Ya. Tolong diperhatikan. Nah ini ilustrasinya ya. Jadi ada 3 peserta tiap sekolah sesuai aturan ya. Jadi peserta 1, 2, 3 misalkan dibuat satu baris gitu. Maka kamera belakang yang wajib itu dari kira-kira samping kiri agak ke belakang dikit. Masing-masing harus ada dan juga ada kamera depan yang menyorot ke seluruh peserta. Nah ini tampilan landing page ya. Jadi nanti kalau ada klik web page ini akan muncul yang di sebelah kiri. Silakan diisi username sama password, kemudian setelah login akan muncul halaman seperti ini yang sebelah kanan. Ya. Jadi nanti untuk saat ini hanya tersedia menu uji coba. Ini silakan dikerjakan. Selanjutnya. Ya ini ada latihan penulisan jawaban angka. Ini sangat penting ya. Jadi karena penulisan angka harus sesuai dengan yang dikenali oleh sistem. Jadi ada beberapa aturan, silakan dibaca, ada 9 aturan gitu ya, dan ada aturan angka penting. Nah ini tolong diperhatikan. Selanjutnya. Ya silakan dikerjakan soal ini. Jadi soal latihan jawaban angka ini harus dikerjakan dengan nilai sempurna, 100 harus benar semua. Karena kalau salah ya nanti ketika ada di pengerjaan pas tes di hari H ya bisa jadi salah gitu ya. Nah di sini penting karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Contohnya misalkan penulisan desimal. Jadi penulisan desimal kalau di bahasa Indonesia pakainya adalah koma. Tapi kalau di sistem ini koma tidak dikenali sebagai pemisah desimal. Jadi harus pakai titik. Nah, mengubah kebiasaan dari koma ke titik itu butuh waktu dan butuh latihan. Jadi adik-adik silakan dikerjakan, bisa dikerjakan berkali-kali sampai terbiasa. Dan ada beberapa format yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini contohnya soal isian ya. Soal isian jawabannya selalu angka. Dan angka ini tidak perlu nulis satuannya lagi. Dan juga gunakan titik sebagai pemisah desimal. Kalau menggunakan koma, maka jawabannya tidak terdeteksi atau dianggap salah. Gitu ya. Jadi sayang sekali kalau sampai adik-adik jawabannya benar, tapi karena formatnya salah, dinilai salah. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini juga yang soal yang kedua bisa ditulis dengan notasi saintifik juga. Jadi ada notasi desimal biasa, pakai koma, 0, sekian gitu ya. Atau notasi saintifik, 1 kali 10 pangkat sekian gitu ya. Itu bisa dituliskan dengan formatnya, misalkan pakai 3E8 dan seterusnya.
Nah, ketika sudah selesai, coba bisa tolong balik ke slide berikutnya. Di pojok kanan bawah ada tombol finish attempt. Ya, ketika sudah selesai bisa diklik tombol itu. Ketika tombol itu diklik, slide selanjutnya, maka akan muncul halaman konfirmasi. Nah, selama halaman konfirmasi ini belum diklik submit all and finish, maka kita bisa kembali lagi ke soal sebelumnya. Jadi selama yang paling bawah belum diklik, belum selesai. Jadi misalkan, oh ada yang belum diisi, tuh ya, misalkan ada yang belum yakin, bisa kembali lagi, kerjakan sampai yakin, kemudian kembali ke halaman ini lagi, dan diklik submit all and finish. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika ada diklik submit all and finish, itu tidak langsung selesai juga. Ada konfirmasi, apakah benar-benar mau finish, mau selesai. Ketika sudah diklik submit all and finish, maka terkonfirmasi selesai. Ya, bisa ke halaman berikutnya. Nah, oke, jadi kemudian ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Nanti adik harus mengisi fakta integritas. Itu terintegrasi ke dalam sistem Moodle. Nah, menu tes OSNP hanya bisa dibuka atau diakses kalau faktanya sudah diisi dan disetujui. Nanti juga akan ada password untuk mengerjakan soal ujian. Jadi nanti ada password yang akan dikasih tahu sebelum ujian. Kemudian waktu mundur, waktu 2 jam untuk pengerjaan ujian akan dimulai ketika berkasnya dibuka atau ketika ada klik start attempt. Jadi sebelum klik start attempt, baca dengan baik petunjuknya. Nah, kemudian untuk soal isian berupa angka, perhatikan jumlah angka penting. Nah, di sini angka penting itu tujuannya untuk memastikan bahwa jawaban yang adik-adik masukkan masuk dalam rentang error yang kita berikan. Jadi misalkan jawaban harusnya adalah 1,023 gitu ya. Adik-adik melakukan pembulatan 1,022 gitu misalkan gitu ya. Nah, nanti kalau jawaban itu masuk dalam rentang error yang kita berikan, maka hitung benar. Jadi jangan khawatir kalau jawabannya nggak sama persis dengan kunci, asalkan masih dalam rentang error, maka akan dibenarkan. Tapi kalau pembulatan yang terlalu parah, misalkan 1,023 ditulis 1, itu sangat jauh dari nilai sebenarnya. Maka nanti akan kemungkinan tidak masuk dalam rentang error. Gitu ya. Jadi saya sarankan jangan membulatkan di awal saat perhitungannya multi step. Gitu ya. Jadi pembulatan dilakukan di akhir saja sesuai dengan target angka yang diminta. Kemudian yang berikutnya tentang pemisah desimal ya. Ini agak susah memang mengubah kebiasaan dari koma ke titik, tapi harus dilakukan karena koma tidak dikenali sistem sebagai pemisah desimal. Kemudian jawaban yang adik-adik masukkan itu akan pasti tersimpan kalau pindah halaman. Kalau nggak pindah halaman gimana? Mungkin tersimpan karena ada fitur auto save. Tapi kita nggak tahu berapa sering dia melakukan auto save. Jadi kalau mau aman, setelah diisi pindah halaman, jadi pasti tersimpan, gitu ya. Nah, ketika waktunya habis, maka otomatis program akan menutup menu pengerjaan. Nah, kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan beberapa jawaban di halaman terakhir tidak tersimpan. Nah, untuk menghindari itu, adik-adik kalau sudah halaman terakhir, kalau mau tersimpan, klik finish attempt. Ketika itu dilakukan, maka jawaban di halaman terakhir akan tersimpan. Kalau enggak, ya ada kemungkinan tidak tersimpan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan bentuk soalnya adalah isian terstruktur. Ada isian singkat angka gitu ya, atau multiple choice. Nilai tiap subsoal antara 1 sampai 5, bergantung kesulitannya. Kalau soal isian angka,
apapun jawaban yang diberikan, benar atau salah, tidak ada sistem minus. Jadi nilai minimum adalah 0. Kalau soal multiple choice, ada sistem minus berjenjang yang bergantung pada jumlah pilihan. Dan juga ada opsi tidak tahu. Misalkan adik-adik sudah terlanjur ngisi, tapi kok nggak yakin. Jadi pilih jawaban tidak tahu ini nilainya 0. Jadi kalau ada 6 pilihan, ada jawaban salah dinilai 20% dari poin maksimum. Kalau 5, minus 25% dan seterusnya. Kalau ada 2 pilihan, ya kalau salah dinilai minus 100% dari poin maksimum. Oke, selanjutnya. Nah, ketika ada kendala, silakan laporkan ke narahubung ya. Nanti akan dibuatkan grup Telegram oleh narahubung, silakan bergabung. Ketika ada masalah sebelum dan setelah sama ujian, silakan dilaporkan melalui channel tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Rindia, barangkali ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Fainan. Saya rasa dari Pak Fainan tadi sudah sangat lengkap ya. Mungkin saya mengulang kembali beberapa hal yang paling penting dari yang sudah disampaikan Pak Fainan tadi. Yang pertama adalah karena kita menggunakan perangkat dan terkoneksi ke internet, ini selalu terjadi biasanya masalah ya, sehingga adik-adik dimohon dipersiapkan dari sekarang. Jika ada gangguan seperti listrik mati, itu bisa saja terjadi ya. Jadi dipersiapkan, misalkan handphone untuk tethering misalnya seperti itu ya. Jadi sudah mulai diantisipasi dari sekarang jika ada permasalahan yang berkaitan dengan jaringan. Karena bagaimanapun kita menggunakan aplikasi berbasis perangkat lunak tertentu, tentunya jaringan itu nomor 1. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uji coba yang juga terdapat di page yang telah tersedia. Seperti yang Pak Fainan sampaikan tadi, yang harus dapat 100 dulu baru bisa kemudian pindah ke opsi yang lainnya. Nah, ini harus dilakukan ya. Saya menegaskan bahwa uji coba tersebut harus dilakukan. Meskipun katakan adik-adik sudah terbiasa menggunakan tanda koma sebagai pemisah desimal, tapi kalau uji coba tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan, maka itu akan membiasakan adik-adik untuk menjawab di ujian yang sebenarnya. Nantinya ya di OSNP-nya. Tapi kalau uji coba tersebut tidak dilakukan dan dari tahun ke tahun ini ada saja yang tidak mengikuti uji coba sebagaimana ini persyaratkan, memang di situ akan terjadi kebingungan gitu ya. Termasuk juga notasi saintifik itu harusnya misalkan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6 misalnya ya. Itu ada cara menulisnya. Misalnya 1E min 6. Ada saja yang menulis 1 min E6. Bolak-balik seperti itu ya, itu akan merugikan adik-adik sendiri. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Caranya adalah melakukan uji coba yang sudah kami sediakan. Itulah mengapa uji coba itu harus betul semua, harus 100 dulu nilainya, kemudian baru bisa mengakses fitur berikutnya. Itu ya, jadi tolong dilakukan uji cobanya sesuai dengan waktu yang tersedia nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang Pak Fainan sampaikan, kita menggunakan soal isian terstruktur ya. Sehingga soalnya sebetulnya satu cerita untuk masing-masing soal, tetapi satu cerita tersebut terdiri dari beberapa sub soal. Bisa 5, bisa lebih ya, atau bisa kurang dari 5. Beberapa sub soal di soal-soal tertentu itu seringkali berkaitan dengan sub soal sebelumnya. Sehingga di sini diperlukan kecermatan adik-adik para peserta agar tidak terjadi kesalahan yang beruntun gitu ya, terutama yang berkaitan dengan hitungan. Namun untuk hitungan sendiri seperti yang Pak Fainan sampaikan, kalau isian itu selalu angka ya, selalu hasil hitungan. Kita juga sudah mengantisipasi adanya perbedaan di pembulatan. Jadi jangan khawatir kalau pembulatannya itu masih wajar, itu pasti masih benar ya. Pasti masih masuk rentang error. Tapi kalau pembulatannya terlalu jauh atau memang salah hitung, maka itu memang akan mengakibatkan kesalahan di adik-adik begitu ya. Jadi saya ingatkan dari sekarang diperlukan kecermatan untuk menjawab soal isian terstruktur seperti ini. Dan untuk soal pilihan gandanya ada sistem minus. Jadi kalau saran saya sebaiknya jawab yang yakin dengan jawabannya gitu ya. Karena ada sistem minus, apalagi kalau opsinya sedikit, maka minusnya juga semakin besar seperti yang Pak Fainan tadi sampaikan. Jangan sampai mengurangi poin-poin yang benar dengan nilai-nilai yang kemudian akibat sistem minus tersebut. Mungkin dari saya menegaskan kembali aspek-aspek begitu saja, Mas Kurniawan.
Adik-adik selamat mempersiapkan diri dan ikuti setiap prosesnya dengan baik, terutama tahap uji coba tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Untuk Pak Fainan, apakah ada tambahan? Oke, dari saya mungkin ada sedikit disclaimer ya. Jadi boleh tolong ke slide yang ada angka penting ya. Yang sebelumnya. Sebelumnya. Nah, jadi di sini angka penting itu digunakan untuk dalam pengukuran gitu ya biasanya ya. Di sini kita tidak melakukan pengukuran atau perhitungan apapun. Jadi angka penting ini bukan, jadi kita menggunakan konsep angka penting untuk memastikan agar jawaban adik-adik itu sesuai dengan rentang error. Jadi misalkan untuk menghindari pembulatan yang berlebihan. Jadi di kimia itu kita bekerja dengan angka yang sangat kecil sampai angka yang sangat besar. Contoh, kita bekerja dengan konstanta Planck, itu 10 pangkat minus 34, kecil sekali. Atau kita bekerja dengan bilangan Avogadro, 10 pangkat 23, besar sekali. Dan ketika kita bicara tentang kesetimbangan, tahapan kesetimbangan bisa dari minus 50-an sampai plus 50-an atau lebih gitu ya. Dan tetapan kesetimbangan tidak punya dimensi, nggak punya satuan, jadi nggak bisa diubah nilainya. Otomatis kalau kita mau menuliskan nilai tersebut harus dengan notasi yang sesuai. Dan untuk memastikan jawabannya sesuai dengan rentang error, kita menggunakan konsep angka penting. Jadi jangan dicampur adukan dengan angka penting yang dipakai di fisika atau di kimia yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita menggunakan angka penting hanya di bagian penulisannya saja dan pembulatan saja. Jadi perhitungannya itu kita tidak pakai aturan angka penting. Jadi mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk Sobat Prestasi tentang pemaparan teknis maupun peraturan untuk bidang kimia ini. Oleh karena itu, mohon diperhatikan kembali hal-hal yang perlu dipersiapkan, detail teknis dan tanggal penting, serta selalu cermati pedoman OSN, serta yang pastinya tetap berlaku jujur seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu dalam sosialisasi kali ini. Sebelum menutup acara sosialisasi kali ini, mungkin saya ingin memberikan sedikit kesempatan untuk Bapak dan Ibu memberikan motivasi maupun masukan sebagai closing statement untuk Sobat Prestasi yang akan berjuang pada OSN tingkat provinsi, khususnya di bidang kimia ini. Mungkin akan dimulai terlebih dahulu dari Pak Rahmat. Oke, baik, terima kasih Mas Kurniawan. Jadi Sobat Prestasi, sedikit saja motivasi dari saya ini karena berhubung waktunya juga sudah tinggal nggak nyampe 1 bulan lagi ya. Jadi persiapkan diri dengan baik. Tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh para juri, Pak Fainan dan Bu Rindia itu dicamkan dengan baik dan juga dibaca petunjuk soalnya. Jangan sampai kesalahan yang tidak penting itu merugikan diri sendiri, seperti itu. Dan intinya kami di sini untuk mengingatkan kepada para adik semua, agar bekerja dengan jujur. Bekerja dengan jujur tidak ada artinya prestasi yang diperoleh kalau diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Jadi utamakan bekerja dengan jujur. Demikian mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin dilanjut oleh Pak Fainan ya, untuk memberikan sedikit motivasi. Ya, makasih. Mungkin tadi sudah diborong semua oleh Pak Bowo ya. Tapi yang saya pengen tekankan lagi adalah masalah tadi, poin kedua dari Pak Bowo, jujuran ya. Jadi jujur saja saya agak sedih ketika lihat laporan kecurangan saat pelaksanaan OSNK. Itu berulang setiap tahun dan ya terjadi terus gitu ya. Saya harap yang kemarin terjadi adalah yang terakhir. Jadi tidak terjadi lagi di OSNP atau di OSN atau di OSN berikutnya. Jadi cukup kemarin terjadi, jangan sampai terulang kembali. Jadi kata Pak Bowo, percuma adik-adik lolos tapi dengan cara yang curang gitu ya. Ibarat adik-adik main game tapi pakai cheat gitu.
akan jadi nggak asik gitu ya. Jadi ya tolong itu dicamkan dengan baik. Meskipun adik-adik lolos dan tidak ketahuan, tapi jangan lupa Tuhan itu maha melihat dan maha mendengar. Jadi adik-adik bisa lolos dari kita, tapi tidak akan pernah lolos dari dari Tuhan gitu ya. Jadi tolong dicamkan dengan baik. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada pesan dari Bu Rindia untuk Sobat Prestasi sekalian. Iya, baik. Terima kasih Mas Kurniawan ya. Mungkin dari saya juga sama seperti Bapak-Bapak, Pak Bo dan Pak Fainan ya, bahwa memang jujur itu juara seperti yang menjadi tagline juga di sini. Tidak ada gunanya menghalalkan cara-cara yang tidak halal ya. Nanti juga akan terbongkar sendiri karena kita dari OSNP pindah ke OSN, nanti pindah pelatnas, pindah ke ICO, satu saat akan ketahuan jika itu bukan hasil sendiri itu akan ketahuan ya. Jadi mulai dari sekarang kembangkan potensi diri dan juga mungkin satu lagi yang saya pesankan juga usahakan mengikuti ujian itu dalam kondisi yang fit gitu ya. Jadi bersiap dengan maksimal tentu saja, tapi juga jangan sampai saat ujiannya itu sudah kelingan gitu ya, sudah capek mungkin belajarnya sampai subuh dan seterusnya, itu juga perlu diperhatikan. Apalagi soal kita tipe-tipe ujian terstruktur yang saya sampaikan tadi kadang-kadang berkaitan, banyak menghitung mungkin ya, beberapa soal banyak menghitung, itu akan sulit dilakukan jika kondisinya tidak fit. Makanya masih ada waktu, meskipun tidak banyak, masih ada waktu, dipersiapkan secara bertahap ya, jangan borongan, dan lakukan ujian dalam kondisi yang fit, minta restu ke orang tua gitu ya, dan jangan lupa berdoa supaya ujiannya bisa berhasil, dan banggalah akan hasil yang diperoleh ya. Kalaupun belum lulus ya masih ada tahun depan, coba lagi ya. Kalaupun tahun depan sudah tidak ada ya mungkin ada kesempatan lain juga untuk berprestasi. Yang penting tetap jujur dan tetap semangat dalam mencapai prestasi yang baik ya. Terima kasih Mas Kurniawan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pesan dan amanatnya. Semoga Sobat Prestasi dapat menjalankan amanat yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Semoga informasi yang dipaparkan bisa bermanfaat dan membantu Sobat Prestasi dalam mempersiapkan OSNP tahun 2023. Dan bagi Sobat Prestasi, saya ingatkan jangan lupa untuk memfollow Instagram Pusat Prestasi Nasional untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang akan di-upgrade setiap harinya. Untuk itu, sepertinya agenda sosialisasi bidang kimia sudah dapat dicukupkan atau masih ada tambahan dari Bapak ataupun Ibu? Sudah cukup. Tinggal menyimak informasi seperti Mas Kurniawan sampaikan tadi ya, jangan sampai ketinggalan informasi. Baik Ibu, bagi Sobat Prestasi saya ucapkan semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, saya Kurniawan Hidayat selaku moderator pamit undur diri. Tetap semangat dan selamat berjuang di OSNP tahun 2023. Terima kasih.